Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Iqfa Maulida Pratiwi, NIM 2018-51116, dan teman saya Musdaliana, NIM 2018-51188. Ingin mempresentasikan formulasi sirup herbal daun kelor dengan ekstrak bunga rosella. Pendahuluan, latar belakang. Daun kelor berkhasiat sebagai suplemen yang kaya zat gizi untuk ibu menyusui dan anak pada masa pertumbuhan. Pemanfaatan daun kelor dilakukan dengan cara mengkonsumsi daunnya, diekstrak dan dibuat tepung. Daun kelor juga dapat disajikan atau diolah sebagai jamu tradisional, sirup, dan lain-lain. Bunga rosella berkhasiat sebagai diuretik dan koleretik, yaitu membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan kekentalan darah, mencegah tekanan darah tinggi, meningkatkan kinerja usus, antiinfeksi bakteri, memperlambat pertumbuhan batu ginjal, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Metode penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain yaitu tabung reaksi, vortex, pipet volume 1 mili, Erlenmeyer, Becker glass, pipet volume 10 mili, bal pipet, tabung reaksi, pH meter, refraktometer, dan spektrofotometer UV vis. Selanjutnya, bahan yang digunakan untuk penelitian yaitu daun kelor kering, bunga rosella kering, dan untuk bahan-bahan kimianya antara lain amilum 1%, iodin 0,01 N, HCl 30%, NaOH 45%, dan DPPH 0,1 mm. Rancangan percobaan. Dalam penelitian ini, rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial dengan 2 faktor, yaitu konsentrasi daun kelor kering 5, 10, dan 15 gram, dan konsentrasi bunga rosella kering 5, 10, dan 15 gram, yang digunakan pada pembuatan sirup herbal. Rancangan tersebut memperoleh 9 kombinasi perlakuan masing-masing. Perlakuan diulang sebanyak 2 kali. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji sidik ragam pada jenjang nyata 0,05. Jika ada beda nyata, dilanjutkan uji Tukey untuk mengetahui beda nyata antara perlakuan pada tingkat signifikan 5%. Tahap penelitian, pembuatan ekstrak daun kelor dengan bunga rosella. Pemilihan daun kelor kering dipisahkan antara daun dengan batang, dan bunga rosella merah kering, kemudian dihaluskan dengan blender waktu 10-20 detik. Lalu, kedua bahan ditimbang untuk memperoleh ekstrak melalui proses penyeduhan menggunakan air 250 ml dalam suhu 100 derajat Celcius selama 5-10 menit. Kemudian disaring untuk memisahkan antara endapan dan ekstrak sehingga mendapatkan ekstrak daun kelor dan bunga rosella. Pembuatan sirup herbal daun kelor dengan bunga rosella. Ekstrak daun kelor dan bunga rosella 250 ml yang sudah diekstrak, lalu ditambahkan gula 100 gram, dilakukan proses pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius selama 15 menit, supaya bahan menjadi homogen. Ini adalah gambar dari tabel analisis dari daun kelor dan bunga rosella. Hasil dan pembahasan. Derajat keasaman pH purata, hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan daun kelor, bunga rosella berbeda nyata, sedangkan kombinasinya berbeda tidak nyata. Derajat keasaman pH tertinggi pada sirup herbal ditunjukkan pada perlakuan kelor banding rosella 15:5 dengan nilai 3,87, sedangkan pH yang terendah pada sirup herbal kelor banding rosella dengan perbandingan
5:15 dengan nilai 2,87. pH tertinggi sirup kelor rosella tampak pada perlakuan kelor banding rosella 15:5, yaitu 3,87. Semakin banyak penambahan kelor menyebabkan pH sirup kelor rosella semakin tinggi. Vitamin C. Kadar vitamin C tertinggi pada perlakuan kelor banding rosella 15:15, yaitu 21,41 mg per 100 ml. Sedangkan kadar vitamin C terendah pada sirup herbal kelor rosella dengan perbandingan 5:5, yaitu 16,57 mg per 100 ml. Bunga rosella segar memiliki kandungan vitamin C sebesar 214,68 per 100 gram dan kandungan vitamin C rosella kering sebesar 2,444 per 100 gram. Kelor memiliki kandungan vitamin C sebesar 220 mg per 100 gram. Baik, hasil dan pembahasan selanjutnya adalah total padatan terlarut. Penelitian Friskila dan Rahmawati 2018, total padatan terlarut pada minuman teh hitam dengan daun kelor. Formulasi teh hitam yang semakin banyak menyebabkan kandungan bahan yang terlarut di dalam larutan semakin tinggi, dibandingkan dengan penambahan jumlah daun kelor yang banyak, dan berbanding terbalik dengan perlakuan penambahan daun kelor yang semakin banyak. Kemudian, total padatan terlarut tertinggi pada sirup herbal ditunjukkan perlakuan kelor rosella dengan perbandingan 15:15 dengan nilai 44,33%. Sedangkan total padatan terlarut terendah pada sirup herbal kelor rosella dengan perbandingan 10:5 dengan nilai 37,33%. Kadar total padatan terlarut pada sirup herbal berkisar antara 37,33% sampai 44,33%. Pektin salah satu kandungan padatan terlarut, sehingga konsentrasi bunga rosella mempengaruhi tingginya kadar padatan terlarut. Bunga rosella mengandung asam organik yang dapat meningkatkan padatan terlarut pada minuman. Winarti 2006. Aktivitas antioksidan metode DPPH. Aktivitas antioksidan tertinggi pada sirup herbal terdapat pada perlakuan kelor rosella dengan perbandingan 15:5 dengan nilai 48,97%. Sedangkan aktivitas antioksidan terendah pada sirup herbal kelor rosella dengan perbandingan 10:10 dengan nilai 9,07%. Kedua bahan pada sirup herbal kelor rosella mempengaruhi aktivitas antioksidan. Kadar aktivitas antioksidan pada sirup herbal berkisar antara 9,07% sampai 48,97%. Aktivitas antioksidan daun kelor sebesar 81,5%. Sari 2015. Kemudian, pada perlakuan kelor rosella 10:5 dan kelor rosella 15:5 menunjukkan kenaikan yang signifikan. Hal tersebut dikarenakan pembuatan sirup dilakukan pada hari yang berbeda, sehingga mempengaruhi kualitas bahan baku. Penelitian Hastuti 2012, pemanasan yang menyebabkan meningkatnya aktivitas penangkap radikal bebas, sehingga daya larut komponen aktif meningkat disebabkan oleh dinding sel yang rusak akibat pemanasan tersebut. Aktivitas yang tinggi disebabkan oleh bunga rosella yang memiliki komponen bioaktif, seperti pigmen dan senyawa flavonoid yang dapat berperan sebagai antioksidan. Hirupanic et al. 2005. Gula total. Kadar gula total tertinggi pada sirup herbal ditunjukkan perlakuan kelor rosella 10:5 dengan nilai 9,39%. Sedangkan kadar gula total terrendah pada sirup herbal kelor rosella dengan perbandingan 15:5 dengan nilai 8,55%. Komponen bunga rosella dan daun kelor pada sirup herbal kelor rosella mempengaruhi tinggi rendahnya kadar gula di dalam sirup herbal kelor rosella. Pada penelitian sirup kelor rosella ini dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya kandungan gula dipengaruhi oleh komposisi daun kelor dan bunga rosella. Kadar gula total pada sirup herbal berkisar antara 8,55% sampai 9,39%. Ini adalah gambar tabel dari uji organoleptik konsentrasi daun kelor dan konsentrasi bunga rosella.
Warna. Warna merupakan faktor untuk menentukan mutu dan secara visual warna tampil lebih dahulu dan kadang-kadang selalu menentukan, sehingga warna dijadikan atribut organoleptik yang penting dalam suatu bahan pangan. Warna dapat menentukan mutu suatu bahan pangan dan dapat digunakan sebagai parameter kesegaran bahan makanan. Winarno 2004. Flavor Calor. Rasa merupakan penilaian yang berhubungan pada komponen bahan yang ditangkap dengan indera pengecap atau lidah, dan aroma berhubungan dengan komponen volatil suatu bahan dengan indera penciuman atau hidung. Semakin banyak komponen volatil di bahan, maka aroma yang terbentuk semakin tajam. Kartika et al. 1988. Purata hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan daun kelor berbeda nyata, perlakuan bunga rosella berbeda tidak nyata, dan sedangkan kombinasinya berbeda nyata. Perlakuan kelor rosella dengan perbandingan 15:5 memiliki flavor kelor yang kuat dengan nilai 3,80. Sedangkan kelor rosella dengan perbandingan 5:5 memiliki flavor kelor yang sedikit dengan nilai 1,97. Flavor rosella. Indikasi cita rasa atau flavor suatu produk ditimbulkan oleh kesan dari kedua indera manusia, yaitu pembau dan perasa. Dalam mengamati flavor memiliki dua cara, yaitu yang pertama, melalui indera pembau, di mana rangsangan akan diterima oleh region olfaktoria, yaitu suatu bagian pada atas rongga hidung. Sedangkan yang kedua lewat indera pengecap, yaitu mulut. Bagi yang timbul dari kedua indera ini mengindikasikan cita rasa atau flavor dari suatu produk tersebut. Kartika et al. 1988. Purata hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan daun kelor berbeda tidak nyata, perlakuan bunga rosella berbeda nyata, dan sedangkan kombinasinya berbeda tidak nyata. Perlakuan kelor rosella dengan perbandingan 5:15 memiliki flavor rosella yang kuat dengan nilai 3,09. Sedangkan kelor rosella dengan perbandingan 10:5 memiliki flavor kelor yang sedikit dengan nilai 1,69. Rasa asam. Rasa merupakan parameter mutu yang terindra oleh alat pengecap pada lidah manusia. Merupakan gabungan dari berbagai macam rasa yang terpadu, sehingga menciptakan cita rasa yang utuh, sehingga menimbulkan rasa baru atau utuh. Winarno 2004. Purata hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan daun kelor berbeda tidak nyata, perlakuan bunga rosella berbeda nyata, sedangkan kombinasinya berbeda tidak nyata. Kesukaan keseluruhan. Penilaian kesukaan keseluruhan menunjukkan kesukaan secara umum pada sirup herbal kelor rosella. Dari sifat-sifat uji organoleptik terhadap penerimaan panelis pada produk sirup herbal kelor rosella secara keseluruhan. Purata hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan daun kelor tidak berbeda nyata. Perlakuan bunga rosella berbeda nyata, sedangkan kombinasinya berbeda tidak nyata. Perlakuan kelor rosella dengan perbandingan 5:15 lebih banyak disukai, yaitu sebesar 2,80. Sedangkan kelor rosella dengan perbandingan 15:5 sedikit disukai, yaitu sebesar 1,72. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.